pasien nomor 6, silakan masuk, Bu. Baik, suster. Selamat pagi Ibu, Pagi, dokter. kenalkan saya Dr. Adrian yang jaga pada klinik mata saat ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu April. Baik Ibu April, sekarang saya izinnya untuk melengkapi identitas Ibu. Jadi mungkin bisa disebutkan nama lengkapnya Ibu siapa? Aprilia Dwi Sisyanti. Oke, Ibu sekarang usia sudah berapa tahun Ibu? 25 tahun. 25. Oke Ibu, kalau boleh tahu Ibu sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Denpasar. Denpasar. Oke, mungkin Ibu bisa diceritakan keluhannya apa Ibu ya? Jadi seminggu yang lalu itu saya kan bercermin ya, dokter. Saya melihat mata saya tuh sedikit agak miring gitu, tidak lurus gitu. Jadi saya kira itu kelainan, makanya saya cek ke dokter. Kalau boleh tahu mata yang mana Ibu ya? Kanan atau kiri? Yang kanan, dokter. Kanan. Iya. Terus dari kapan taunya? Dari seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Tapi sebelumnya pernah ngecek juga matanya apakah dia lurus atau baru seminggu yang lalu dia mungkin miring? Sepertinya sih seminggu yang lalu, dokter. Soalnya sebelumnya itu saya merasa mata saya lurus aja. Oh gitu. Iya. Jadi atas apa yang Ibu keluhkan, kita akan melakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaannya namanya corneal light reflex atau Hirschberg test. Jadi nanti saya akan mengambil yang namanya senter mata ya. Senter mata itu akan diarahkan ke mata Ibu dari jarak 50 cm. Namun nanti Ibu silahkan lihat ke depan. Misalnya nanti kalau saya suruh Ibu lihat hidung saya, lihat saja hidung saya, fokus ke situ. Nanti ketika saya menyinari senter ke mata Ibu, nanti akan ada cahaya atau bayangan di pupil Ibu. Jadi nanti itu saya akan lihat ya, apakah dia mau di tengah-tengah misalnya di pupil dua-duanya, apakah dia lurus atau tidak. Nah, jadi mungkin beberapa kelainan yang mungkin terjadi, ada yang namanya esotropia. Ketika mata itu pada saat saya lakukan Hirschberg test, ada salah satu atau mungkin keduanya menjuling ke dalam. Itu esotropia. Kalau eksotrofia dia menjuling keluar. Kalau hipotrofia dia ke atas, hipotropia dia ke bawah. Jadi nanti mungkin kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan cover uncover test atau alternating cover test. Itu tujuannya untuk mengetahui apakah ada heteroforia ya. Itu artinya ketika kita nanti akan cover dengan eye cover, kalau kita gerakkan apakah dia ikut bergerak matanya atau tidak. Itu untuk menentukan apakah julingnya itu manifestasinya belakangan gitu atau laten gitu Ibu ya. Tapi mungkin sekiranya apakah Ibu memiliki pertanyaan sebelum kita mulai? Tidak, dokter. Mungkin nggak usah khawatir juga Ibu ya, ini pemeriksaannya nggak akan apa-apain ya Bu ya. Jadi mungkin di sini apakah Ibu berkenan untuk dilanjutkan pemeriksaannya? Ya, dokter. Oke, saya izin untuk menyiapkan alat dan cuci tangan terlebih dahulu. Mohon ditunggu sebentar Ibu ya. Baik, dokter. Baik, pertama-tama saya akan mempersiapkan alat yang saya gunakan untuk Hirschberg test. Sebenarnya cukup menggunakan senter saja. Namun jika ingin melakukan pemeriksaan lanjut berupa mengecek apakah ada hiperforia atau hanya tropia atau mungkin tidak dua-duanya, itu bisa dilanjutkan ke pemeriksaan cover and cover test atau alternating cover test. Sebenarnya sih idealnya memakai eye cover. Namun di sini kita memakai alat seperti ini saja. Kemudian sebenarnya sih harusnya memakai senter mata juga, tapi ya karena ada senter seperti ini kita pakai senter seperti ini saja. Kemudian sekarang kita akan cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangannya dengan 6 langkah. Setelah itu membiarkan tangannya kering dulu. Kemudian ambil handscoon sesuai dengan size. Baik, handscoon sudah dipakai. Baik Ibu, mungkin kita bisa mulai pemeriksaannya dengan cara saya akan berikan tangan saya ya. Nanti diikuti saja gerakan tangan saya kemana untuk mengetahui apakah ada kelainan di otot-otot mata Ibu. Kita mulai dengan kedua mata secara simultan dulu. Lihat jari saya, ikuti gerakan jari saya Bu ya. Sudah. Sekarang kita mulai dengan mata kanannya terlebih dahulu dengan cara tutup mata kiri Ibu dulu ya. Ini mohon dilihat tangan kiri saya Ibu ya. Oke, bagus. Kita lanjutkan ke mata yang lagi satu ya. Bisa dilihat jari saya yang ini. Oke.
Oke, sudah. Jadi saya belum menemukan ada tanda-tanda kelainan, Ibu ya. Oke, kita bisa lanjutkan dengan Hirschberg testnya. Jadi di sini kita sudah mau sisihkan jarak antara 50 cm bersisian namun tidak saling menghalangi. Mungkin di sini sekarang kita akan coba dulu ya. Ini bisa dilihat seperti itu sinarnya. Saya akan pantulkan sinar ini dari 50 cm. Ibu pada saat pemeriksaan mohon fokus ke depan saja. Seperti melihat hidung saya yang di bagian sini. Apakah kita bisa mulai, Bu? Bisa, dokter. Oke, kita akan senterkan ya. Jadi di sini saya akan melihat bayangan dari pupil pasien. Di sini bayangannya memang benar ada di tengah pupil untuk mata kanan dan kiri, menandakan bahwa pasien sebenarnya ortotrofia. Oke, jadi di sini untuk Hirschberg testnya sudah. Mungkin karena Ibu sempat mengeluhkan bahwa dia mereng, saya mencurigakan dia bisa saja terjadi foria ya. Jadi di sini mungkin saja dia termanifestasi secara laten. Maka dari itu coba kita lanjutkan ke pemeriksaan cover and cover, Bu ya. Jadi di sini pemeriksaannya mirip seperti Hirschberg tadi, hanya saja saya coba tutup mata Ibu ya. Saya izin untuk menyenterkan ini lagi ya. Jadi kita mulai dari mata kanan dulu. Oke. Sekarang kita coba ganti. Oke, dari tadi matanya sebenarnya tidak ada mencoba untuk mengkoreksi, Bu ya. Jadi sebenarnya mata Ibu itu normal. Jadi mungkin pemeriksaannya sebenarnya sudah selesai. Jadi di sini saya izin untuk mencatat dan memperbarui rekam medis Ibu ya. Baik, dokter. Jadi tadi pada saat saya mengecek Ibu, semuanya itu berada pada tengah-tengah pupil untuk bayangan cahayanya. Berarti Ibu memiliki ortotrofia. Dan pada saat saya cek alternate cover dan uncover test, itu juga tidak menandakan adanya bola mata yang bergerak ketika atau berkoreksi ketika saya tutup atau ketika tutupnya saya pindah-pindahkan. Itu artinya sebenarnya mata Ibu normal. Mungkin saja pada saat Ibu melihat di cermin itu, Ibu memang benar-benar sudah lelah sekali matanya dan memang sudah banyak aktivitas, dan mungkin kemiringan yang Ibu lihat pun bisa kemiringan yang sangat kecil yang merupakan variasi anatomis yang sebenarnya normal, Ibu ya. Jadi Ibu nggak usah khawatir, mata Ibu sehat, jadi bisa dilanjutkan lagi ke aktivitas hidup sehatnya seperti banyak makanan yang bervitamin A, dan tolong jangan biasakan misalnya jika malam-malam tidak menggunakan lampu, itu membuka HP atau gadget misalnya, apalagi pada saat posisi tertidur. Jadi mungkin apakah Ibu memiliki pertanyaan sebelumnya? Sudah semua, dokter. Sudah semua ya, jadi Ibu nggak usah khawatir, mata Ibu normal. Untuk pemeriksaan sudah selesai, Ibu sudah bisa balik ke tempat sebelah ya. Baik, terima kasih, dokter. Ya, terima kasih Ibu. Baik, setelah melakukan pemeriksaan pada pasien dan setelah memberi KIE, sekarang saya akan membuka handskun dan membuangnya di tempat sampah medis ya. Kemudian lanjutkan dengan cuci tangan 6 langkah kembali. Baik, untuk pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih.